Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang hakikat manusia dan pendidikan. Hakikat manusia dan pendidikan. Ya, jadi pembahasan kita kali ini saya tidak akan membuatnya terlalu lebar. Saya hanya akan mendeskripsikan apa yang tertulis dalam buku ini tentang hakikat manusia dan pendidikan. Di buku ini ditulis oleh Muhammad Sumantri dalam modul putih. Ya, kita akan bahas, dan pembahasannya tidak akan terlalu detail, hanya akan mengacu ke pokok-pokok yang menjadi subbab besar saja atau pokok-pokok subbab bahasan. Baik teman-teman, jadi seperti ini modulnya: pengertian dan hakikat manusia, aspek-aspek hakikat manusia. Dan ini sampai nomor 6 ini ya, ini adalah indikator. Jadi intinya jika kita bisa mendeskripsikan ini atau menjelaskan ini, maka seluruh isi modul 1 ini sudah terpenuhi, sudah ya, pembahasannya mencakup ini. Dan pembahasan ini dibagi menjadi 3 KB atau kegiatan belajar. Nah, KB 1 ini, KB 2 ini, KB 3 ini pendidikan dan martabat. Oke, kita akan mulai dari KB 1, pengertian dan aspek-aspek hakikat manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk Tuhan yang tertinggi derajatnya. Manusia menurut buku ini, menurut Sumantri, makhluk yang bertanya, mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Nah, sedangkan Louis Leary, manusia itu seperangkat gagasan, sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Tuh. Ya, kita semuanya sudah mengerti konsep ini. Makhluk yang bertanya, mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi hasrat untuk ingin tahu itu sudah dikodratkan dari pencipta. Nah, selanjutnya aspek-aspek hakikat manusia itu saya rincikan, judulnya adalah seperti ini, ada sekitar 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di manusia adalah sebagai makhluk Tuhan. Nah, sebagai makhluk Tuhan, manusia itu di sini terbagi menjadi 2. Ada evolusionisme dan kreasionisme. Evolusionisme itu evolusi, jadi tokohnya seperti Charles Darwin. Jadi evolusi ya, manusia itu berasal dari kera, kemudian semakin tegap seperti ini. Okay. Nah, kemudian kreasionisme ya, memang manusia itu diciptakan sebagai Homo sapiens, dan seperti sekarang ini memang kita diciptakan dirancang untuk menjadi seperti ini. Tuh. Dan manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Sebagai kesatuan badan dan roh, itu badan adalah materialisme dan roh adalah idealisme. Jadi sudut pandang materialisme itu memandang manusia bagian dari alam semesta, sehingga manusia tidak berbeda dari alam itu sendiri. Kemudian sebagai bagian dari alam semesta, manusia tunduk pada hukum alam, hukum kualitas, hukum sebab akibat atau stimulus respon. Jadi itu secara fisik, sebab akibat stimulus respon, seperti itu ya. Kemudian idealisme itu menganggap bahwa esensi dari manusia itu dari sudut pandang rohaninya atau spiritnya atau rohnya. Di kualitas seorang dari manusia itu dari rohnya. Dan ini pendapat dari seorang pakar filosofis namanya Pak To. Bukan, Plato. Ya.
Nah, gabungan dari keduanya namanya dualisme. Paham ini mendeskripsikan manusia sebagai satuan yang terdiri dari badan dan jiwa. Keduanya tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi, jadi terpisah ya, seperti itu. Tapi menurut saya semuanya akan saling mempengaruhi dan saling berhubungan satu sama lain. Contohnya, jika kita harus sedih maka badan akan ikut lemas. Jika kita sedang merasa senang maka otomatis energi kita bertambah. Ataupun marah, emosinya marah atau senang, kita tenaganya bertambah, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi antara badan dan roh itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, manusia sebagai makhluk individu, ya jelas manusia makhluk individu. Saya dan Anda berbeda, kita dan teman kita berbeda. Berbeda dalam hal apa? Dalam hal kebutuhannya, dalam hal pemikirannya, dalam hal cara-cara untuk mencukupi kebutuhan itu, cara-cara untuk mencapai sebuah keingintahuan, seperti itu. Setiap manusia punya cara yang berbeda. Nah, tapi manusia juga sebagai makhluk sosial, seperti ini tulis di sini. Jadi cara-cara perbedaan itu dalam mencapai tujuannya atau memenuhi kebutuhannya, manusia juga harus mempertimbangkan manusia yang lain atau mempertimbangkan orang-orang di tempat sekitar kita, masyarakat. Tuh. Kita juga membutuhkan hubungan dengan manusia lain, jadi kita dianggap makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Nah, di sini manusia itu sebenarnya, budaya itu apa? Budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan manusia secara mungkin kebiasaan, secara terbiasa, sehingga itu menjadi budaya dalam diri individu atau dalam sebuah lingkungan yang menjadi kebiasaan setiap hari, kebiasaan tahunan. Nah, itu akan jadi budaya. Dan manusia mempunyai potensi untuk menciptakan kebudayaan itu. Dan selanjutnya, manusia sebagai makhluk susila. Makhluk susila itu apa ya? Jadi makhluk susila itu contohnya gini. Kalau kita meminjam sesuatu, maka kita mengembalikannya. Itu adalah kesusilaan, norma ya. Kalau kita membeli sesuatu, berarti barang itu menjadi hak milik kita dan kita bebas menggunakannya. Rusak, resiko kita. Perlu dikembalikan tidak, karena kita sudah menukarnya dengan sebuah alat tukar. Beda dengan kita meminjam atau meminta dan dikasih, juga berbeda kan itu. Nah, itu contohnya sebagai makhluk susila. Sikap-sikap kita akan sesuai dengan konteks dan bahasanya. Man is creature who makes moral distinction. Itu yang namanya moral. Kalau hewan, tidak ada bedanya antara meminta, dikasih. Itu tidak ada bedanya. Taunya dia ada barang makan, ada makanan makan, ada minuman minum. Kemudian manusia sebagai makhluk beragama. Nah, ini menurut Muhammad S. Sumantri ini, manusia itu makhluk beragama. Tapi pada faktanya banyak orang yang tidak beragama, dan mereka juga manusia. Bahkan mereka mendustakan agama dan tidak mau memeluk agama. Ya, orang ateis, orang
ateis, terus itu Illuminati, ketiga ada matanya, terus komunis ya, Nazi ya, mereka manusia tapi tidak beragama. Tapi kedudukannya mungkin di mata Tuhan berbeda, di mata sosial juga berbeda. Di poin yang ini menurut saya, walaupun dia tidak beragama tetap saja manusia. Itu guys. Kemudian hubungan hakikat manusia dengan pendidikan ini di KB2, tapi ini ada di indikator ya, hubungan manusia dan pendidikan. Ya, manusia sebagai makhluk yang belum selesai, artinya manusia diciptakan Homo sapiens, selalu ingin tahu, dan sifat ingin tahuannya itu membuatnya bertanya, melakukan sesuatu, dan menyebabkannya dalam sebuah perjalanan hidup, kemudian mencapai sesuatu. Terus tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Nah, manusia yang seperti apa? Manusia yang diciptakan secara kudrati dan manusia yang menurut kita ideal atau cita-cita what we want to be, dan itu diwujudkan dengan cara-cara kita masing-masing. Perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia dibekali berbagai macam potensi, spesialisasi tertentu, akal budi untuk mencerna dan menyerap segala masukan dari lingkungan, sehingga nantinya diharapkan bahwa manusia itu bisa menolong diri sendiri. Di sini saya kasih tebal, bisa menolong diri sendiri, bisa mencukupi kebutuhan sendiri, kalau lapar cari makan sendiri tuh. Nah, semua itu hanya akan bisa dicapai melalui pendidikan. Man become man through education only. Hanya melalui pendidikan berproses menjadi manusia yang lebih baik. Manusia di sini, manusia di sini, sehingga nanti di sini sampai ke cita-cita kita terpenuhi. Nah, itu man become man through education only, hanya melalui pendidikan. Kemudian asas-asas kemungkinan manusia dalam pendidikan itu dididik atau tumbuh tanpa dididik. Nah, asas potensialitas, potensi untuk dididik. Asas dinamika, aktif kejar manusia ideal, mengejar manusia cita-cita ya. Asas individual, asas sosialitas, asas moralitas. Nah, di sini di modul itu sudah dijelaskan juga lebih mendetail. Jika Anda punya bukunya, Anda bisa pelajari ini ya, di KB2. Kemudian lanjutnya KB3 itu membahas tentang pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Poin A, pendidikan sebagai humanisasi. Menjadi manusia itu membangun dan mengadakan dirinya menjadi mendekati manusia ideal seperti yang sudah dibahas tadi. Mencapai cita-cita, membangun dan mengadakan diri kita untuk mencapai cita-cita, dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan usaha, itu saja modal. Hanya melalui pendidikan dapat diartikan sebagai humanisasi, menjadikan manusia lebih manusia. Inilah tujuan akhir pendidikan. Tujuan akhir pendidikan membuat manusia lebih humanisasi, mengantarkan peserta didik menuju kematangan dan kedewasaan jasmani dan rohani. Kemudian pendidikan itu merupakan hak asasi manusia. Hak asasi itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan.
hak sebagai manusia, hak alamiah yang tidak dapat dicabut. Nah, pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-haknya yang asasi. Nah, di Indonesia ini hak asasi inilah yang menjadi dasar demokrasi pendidikan di Indonesia. Oke, seperti itu. Nah, mungkin seperti itulah modul 1. Hanya sampai di sini pokok-pokok besarnya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan atau bisa dipelajari sendiri secara lebih mendetail. Tapi untuk mempelajarinya, saya punya tips buat Anda semua untuk berpatokan pada indikator ini. Jadi indikator itu bisa didapatkan sebelum KB dimulai. Di sini, guys. Ini KB 1 di halaman sebelumnya. Jadi itu saya dapatkan di sini. Nih. Oke. Adios, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.